Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd, yang kami hormati Bu Muallimah, ya. Baik, pada malam hari ini akan kita langsungkan uji komprehensif untuk materi ini fikih, ya J. Ibu dan teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, malam hari ini tadi sudah Bu Ulin, dan sekarang untuk yang kedua Bu Mu'allamah. Untuk lebih afdolnya, mari kita awali terlebih dahulu ujian pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Mu'allamah, sudah J. saya download tadi RPP dari Ibu. Nah, itu yang RPP pertama. Rata-rata yang saya J. gunakan RPP yang pertama itu. Nah, jadi, dan jadi ini yang MANU Darul Islah. Dari di mana J, ini, Bu? Pak. Di Wonosobo, Bapak. Wonosobo. J. Oh, di Wonosobo nggih. Alhamdulillah. Saya dulu penelitian disertasi di Unsik Wonosobo salah satunya. Oh, J. Oke, baik. Tadi yang saya sampaikan di technical meeting di pagi hari untuk pelaksanaan ujian komprehensif, sebagaimana yang sudah disampaikan juga dari pihak panitia. Jadi nanti Ibu kami berikan kesempatan untuk memaparkan RPP-nya, ya kurang lebih 10 sampai 15 menit, ya 10 menitan gitulah Bu. J. Kemudian simulasi praktik, ya mengajar seakan-akan ini Ibu Mu'allamah itu berhadapan, ya di depannya anak-anak, ya peserta didik Ibu. Nah, ini diawali dengan penyampaian RPP terlebih dahulu, kemudian nanti untuk simulasinya setelah penyampaian RPP. Bisa difahami ya Bu Mu'allamah? J, Pak. Insya Baik. Allah bisa. Oke, selanjutnya sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan RPP-nya, tapi saya izinkan Ibu untuk saya jadikan co-host terlebih dahulu biar bisa menampilkan share screen. J, Pak. Oke, monggo, sudah bisa insya Allah. Sebentar, Pak. Jadi kayak gini ya. Udah, Pak. Oke, baru proses itu sepertinya Belum Bu. bisa. Lanjut, Pak. Sebentar. Oke. Sebentar, Pak. Malah hilang ini. Oke, betul Bu. Oke. Sudah bisa dilihat, Bapak? Masih belum Bu? Mohon sakit dipersan. Oh, Belum belum. bisa? Sebentar. Ya, di refresh, dikeluarkan dulu, kemudian ditampilkan lagi. Belum bisa, Pak? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah? Oke, Oh ya. ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Agung Setiawan yang saya hormati, perkenankan saya untuk mempresentasikan RPP pertama saya, yaitu dengan materi pokok pelaksanaan pemulasaraan jenazah dengan submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Untuk alokasi waktu 2 jam pelajaran, yaitu 45 menit kali 2, situ ada 90 menit. Untuk KI yang pertama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan KI yang kedua, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. Kemudian KI ketiga, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
Dan yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Untuk KD, ada 4 KD yang saya paparkan di dalam RPP. KD 1.1 yaitu menerapkan pelaksanaan pemulasaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan IPK yaitu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang tadi 2.7 yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah di masyarakat, dengan IPK 2.7.1 yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan pelaksanaan pemulasaraan jenazah dan menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan pelaksanaan pemulasaraan jenazah di dalam kelas. Untuk langkah-langkah pembelajaran, ada 3 tahap dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan yang pertama yaitu kegiatan orientasi, yaitu guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian mengawali pembelajaran dengan berdoa, dan juga memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian memberikan persepsi, yaitu dengan menanyakan materi yang sebelumnya atau pretest, kemudian juga menanyakan kepada peserta didik mengenai pengalaman yang pernah dilakukan yang terkait dengan pembelajaran yang akan dibahas, seperti pernah ikut praktek memandikan atau mengkafani jenazah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi kepada siswa dengan mengajak siswa untuk refleksi diri, yaitu ice breaking, dan juga menunjukkan satu video motivasi tentang berharganya sebuah kehidupan dan kematian itu adalah sebuah rahasia. Kemudian guru memberitahukan materi ajar dan juga menyampaikan kepada peserta didik tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, itu kegiatan pendahuluan. Dilanjutkan dengan kegiatan inti. Yang pertama, guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu guru menyampaikan tentang materi yang akan dibahas pada hari itu. Kemudian guru memutarkan video pembelajaran yang isinya yaitu materi tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, setelah itu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini titik terpenting dalam problem based learning, karena di sini adalah siswa itu dihadapkan pada sebuah satu permasalahan, di mana di situ video yang ditampilkan yaitu tentang mengkafani dan memandikan jenazah COVID-19. Dengan mengungkapkan sebuah pertanyaan memberikan pertanyaan pada peserta didik, apakah COVID-19 itu pemulasaraannya sama dengan pemulasaraan jenazah COVID biasa atau berbeda, dan apakah pemulasaraan COVID-19 tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Nah, itu yang harus dipecahkan oleh siswa dalam diskusi, seperti itu. Kemudian guru membantu investigasi mandiri dan kelompok dengan mempersilahkan peserta didik mencari bahan-bahan untuk berdiskusi, dan peserta didik bersama anggota kelompoknya mendiskusikan tentang ketentuan dan tata cara memandikan serta mengkafani. Dan yang selanjutnya yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Nah, ketika siswa sudah mempresentasikan hasil dari diskusi, kemudian guru memberikan klarifikasi atau penguatan atas hasil diskusi tentang ketentuan dan tata cara memandikan serta mengkafani jenazah. Itu kegiatan inti yang dilakukan oleh
guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Yang pertama yaitu guru memberikan refleksi atau mengevaluasi aktivitas pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian memberi umpan balik terhadap presentasi setiap kelompok. Dan langkah ketiga yaitu memberikan post-test atas pembelajaran yang tadi sudah disampaikan kepada peserta didik dan memberikan tugas, kemudian menyampaikan rencana materi selanjutnya, dan yang terakhir yaitu menutup dengan berdoa atau salam. Adapun penilaian hasil belajar itu meliputi 5 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Untuk penilaian sikap di sini teknik penilaiannya adalah observasi, Bapak. Dengan instrumen penilaian yaitu jurnal penilaian sikap dan lembar observasi. Dan untuk penilaian kedua yaitu penilaian pengetahuan, itu dengan teknik tertulis dengan bentuk tes, yaitu ada pilihan ganda dan urean. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu dengan teknik unjuk kerja dan juga instrumennya lembar observasi. Jadi di situ nanti siswa diharapkan mampu untuk mempraktekkan praktek pemulasaraan jenazah dan juga ada remedial serta pengayaan. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan gambaran tentang RPP yang saya buat, yaitu RPP 1. Kados mekaten Bapak. Baik, ya lengkap. Bagus tadi untuk pemaparan RPP-nya. Nanti sebelum saya kita diskusikan terkait dengan RPP Bu Mu'allamah, untuk yang kedua simulasi singkat saja Bu nanti terkait dengan praktik seolah-olah Bu Mu'allamah itu mengajar siswanya. Antara 10 sampai 15 menit. Berapa menit Bapak? Antara 10 sampai 15 menit saja. Oh ngoten, onje. Sebentar Bapak, kalian mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ibu Umah persilahkan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silahkan Mbak Tri bisa memimpin doanya. Ya. Terima kasih. Semoga dengan doa mengawali belajar bisa membawa lancarnya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya Bu Umah mau cek kehadiran dulu. Kira-kira hari ini hadir semua apa tidak ya? Pak Mafroh ada? Oke. Bu Tina ada? Oke. Putri ada? Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak ya. Ya, untuk selanjutnya, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, sebelumnya Ibu Uma mau tanya nih pada kalian. Masih ingatkah kalian dengan materi pelajaran yang Bu Uma sampaikan kemarin? Coba yang masih ingat bisa tunjuk jari. Ya, Mas Mahruj. Oke, silahkan dijawab. Kemarin kita membahas apa, Mas Mahruj? Iya, tentang ibadah dan karakteristiknya. Oke, tepat sekali, betul sekali. Kemudian coba Bu Umah tanya kepada Bu Tina, ibadah dibagi menjadi berapa karakteristiknya, Mbak Tina? Oh ya, dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Sekarang Mbak Tri, coba pengertian ibadah mahdhah apa, Mbak Tri? Bisa dijelaskan? Iya, ibadah mahdhah adalah sebuah perbuatan atau kegiatan manusia yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepat sekali. Nah, untuk pembelajaran kita pagi hari ini, karena kita nanti akan membahas tentang praktek pemulasaraan jenazah, sebelumnya Bu Mah tanya nih sama kalian, siapa di sini yang sudah pernah mengikuti praktek pemulasaraan jenazah, baik itu memandikan atau mengkafani? Coba tunjuk jari. Oke, Mas Nur Hamid udah pernah? Kapan Mas Nur Hamid?
Oh iya, pada saat SMP ya sama guru fikihnya. Oh iya. Berarti nanti ketika Bu Uma menyuruh kalian untuk praktek nanti Mas Hamid bisa ya menularkan ilmunya kepada teman-temannya ya. Ya. Oke anak-anak, karena jam sekarang jam pagi menuju siang, sepertinya banyak yang ngantuk ya. Agar tidak ngantuk, mari kita merefleksi diri bersama-sama. Ikuti instruksi dari Bu Umah ya, biar nggak ngantuk, biar nanti bisa menerima pelajaran dari Bu Umah dengan fresh. Oke? Ya, ikuti instruksi dari Bu Umah dengan refleksi tepuk saya. Seperti ini ya anak-anak ya. Tepuk saya, sa, 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 ya, 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 saya, Sarangeo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah nggak ngantuk ya anak-anak ya? Iya, sudah nggak ngantuk semuanya. Oke, Bu Uma, sebelum menyampaikan tentang materi, Bu Uma di sini akan menjelaskan tentang indikator dan juga tujuan, menjelaskan tentang kompetensi dasar dan juga tujuan. Bisa disimak bersama ya anak-anak ya. Sebentar. Oke. Ini sudah sekalian sama materinya, materi tentang pembahasan kita pagi hari ini ya anak-anak ya. Silakan disimak dengan seksama. Saged dipersani nggih, Pak, share screen-nya. Bisa kelihatan, Bu. Cuma suaranya Oh, tidak kelihatan ya. Tidak dengar ya suaranya. Itu Bu Uma itu. nggih. Nggak pakai kacamata ya? Iya, Bapak, saya lepas karena pengaruh di ini di layar kamera. Oke. Yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Dan yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun atau daun bidara, kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Dan yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Yang kelima, gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keenam, berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikannya. Yang ketujuh, basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan atau sebelah kiri. Urut. Yang kedelapan, urut dan tekanlah perutnya agar kotorannya itu keluar. Kemudian bersihkan. Yang kesembilan, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan sucikan. Materi selanjutnya yaitu tentang mengkafani jenazah. Kafani jenazah, salah satu syaratnya yaitu satu, kainnya harus berwarna putih, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bisu min thiyabikul bayad fa in
innaha khairu thiyabikum fakaffinu fiha mautakum, yang artinya pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafani jenazah dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis. Untuk jenazah laki-laki itu disunahkan untuk menggunakan 3 lapis, dan yang perempuan disunahkan untuk menggunakan kain sebanyak 5 helai kain putih. Dan yang kelima adalah apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. Dan yang keenam, kain kafan hendaknya bersih baik sifat maupun bahannya dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya kainnya itu tidak usah yang harganya mahal. Ya, itu anak-anak terkait dengan materi kita pagi hari ini semuanya sudah terpaparkan dengan jelas ya mengenai materi memandikan dan mengkafani jenazah. Dari materi yang dipaparkan Bu Umah lewat video pembelajaran tadi, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya, berarti Ibu Umah anggap semuanya sudah paham ya. Ya, untuk selanjutnya, karena materi sudah kita bahas, untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat sebuah video, satu video nanti Bu Ma akan putarkan videonya, yaitu video tentang COVID-19, yaitu tentang mengkafani dan memandikan jenazah. Silakan anak-anak nanti bisa memecahkan masalah tersebut. Sebelum kita simak videonya, Bu Umah bagi menjadi 3 kelompok dulu ya. Karena di sini satu kelas ada 30 anak, berarti nomor urut 1 sampai nomor urut 10, kelompok 1, nomor urut 11 sampai 20, kelompok 2, dan 21 sampai 30, kelompok 3. Silakan anak-anak untuk membuat kelompoknya masing-masing. Ya, sudah selesai ya anak-anak ya. Oke anak-anak, demikianlah tadi video tentang pemulasaraan jenazah COVID-19. Nah, silahkan anak-anak di masing-masing kelompok bisa mendiskusikannya. Pertanyaannya yaitu 1, apakah pemulasaraan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pemulasaraan jenazah biasa? Yang kedua, apakah pemulasaraan jenazah COVID-19 yang barusan Ibu Umah tayangkan di video itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Ya, Ibu Umah kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan anak-anak. Ya, Ibu Umah anggap selesai diskusinya. Untuk selanjutnya, Bu Umah persilahkan untuk masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil dari pengamatan video tadi. Oke, kelompok 1, silakan Pak Nur Hamid. Ya, terima kasih. Kelompok 2, silakan. Putri, ya, terima kasih. Kelompok 3, silakan. Mas Mahruj, ya. Oke, dari ketiga kelompok tersebut dapat Bu Umah simpulkan bahwasanya ketiga kelompok tersebut semuanya setuju ya bahwasanya pemulasaraan jenazah COVID-19 itu sebenarnya sama dengan pemulasaraan jenazah COVID biasa. Cuman bedanya sebelum jenazah itu dikafani dengan dibungkus dengan kain kafan, itu dibungkus dulu dengan plastik karena pada saat itu kan COVID-19 dianggap sebagai penyakit yang sedikit membahayakan ya. Nah, dalam posisi seperti itu, dalam keadaan darurat syariah, maka diperbolehkan. Dan itu juga sudah sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2022. Kalau prosedur tentang memandikan dan mengkafani jenazah itu harus sesuai dengan fatwa yang dipaparkan oleh MUI. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, untuk selanjutnya coba pagi hari ini kita tadi membahas apa ya anak-anak ya? Ya, tepat sekali Mbak Tri jawabannya. Hari ini tadi kita membahas tentang pemulasaraan jenazah, yaitu meliputi berapa aspek? 3. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengkafani, dan yang ketiga yaitu mensolatkan, dan yang terakhir adalah mengkuburkan. Itu 4 pembahasan tentang pemulasaraan jenazah. Karena yang 2 sudah kita bahas pada pagi hari ini, maka yang kedua akan kita bahas
di minggu selanjutnya ya anak-anak ya, yaitu tentang mensolatkan dan mengkuburkan jenazah. Oke, untuk tugas silahkan anak-anak dari diskusi tadi silahkan dibuat PowerPoint. Bisa dibuat di rumah atau di pondok. Setelah itu kalau PowerPoint-nya sudah jadi nanti bisa di-share di classroom ya anak-anak ya untuk Bu Mah nilai dari hasil dari tugas kalian. Oke, kurang lebihnya seperti itu materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bapak. Rumah. Baik, perangkat pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira komponen dalam RPP itu apa saja itu? Ada kompetensi inti, KD, kompetensi dasar, kemudian SK, standar kompetensi, IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada langkah-langkah dan juga penilaian. Ada juga model atau materi dan apa ya Pak? Apa lagi Pak? Pendekatan atau metode pembelajaran. Oke, ada juga, dan juga media. Materinya, sumber belajarnya, ya. Dan tujuannya tadi juga kelewat. Tujuan. Oh iya, tujuan pembelajaran ya Pak. Ya. Baik, itu di ujian sepertinya ada juga itu dari yang kemungkinan kalaupun keluar itu. Jadi urutan dari komponen RPP itu seperti apa. Jadi perlu urutan-urutannya. Baik, gitu. Kemudian kita lihat di sini sudah ada instansinya, mata pelajaran, kelas, materi pokok, submateri, alokasi waktu. Memang ini kadang juga berbeda-beda ya. Ada yang ringkes cuma 4 ya. Kemudian ya sesuai dengan kebutuhan saja, tidak masalah. Dan ini inti di sini kompetensi inti. Ketika kita mengambil kata menganalisis ini kan udah C-nya C4 ini ya. Yaitu taksonomi belumnya, maka kata kerja operasional yang sesuai dengan C4 itu kita gunakan di sini. Untuk menjelaskan sebenarnya kan dia masih di C berapa itu C? Menjelaskan. C2. Baik, kalau menjelaskan itu kan sebenarnya untuk C2 memahami ya. Ya, tapi memang ketika kita mudah menentukan di C4, idealnya kan memang ya di C4, tapi ketika C4 itu sudah diambil, otomatis C1, C2, C3 kan sudah lewat. C1, C2, dan C3 sudah lewat. Dan itu tidak masalah saya kira ketika kita mencantumkan untuk KKO-nya itu pada level-level yang ada di bawahnya. Misalkan seperti ini contohnya Bu Uma. Dengan menggunakan ini kan di 3.7 kan menganalisis C4 sebenarnya. Tapi ketika di indikatornya masih menjelaskan, masih menunjukkan. Ya, kalau menunjukkan itu masuk di KKO berapa itu? C2 semua. Nah, semua ya, Nah, saya sendiri juga nggak begitu hafal Bu Ma. Jadi itu memang idealnya sesuai dengan ini karakter dalam C berapanya itu. Tapi kalaupun memang masih dicantumkan di C sebelumnya pun tidak ada problem sih sebenarnya karena semuanya itu sudah dilewati. Baik, itu minimal di 2 yang ini, tapi ini ada banyak ini 1, 2, 3, sampai 6. Ini kan otomatis indikator seperti ini kan menentukan nanti juga pada penyusunan materi dan juga evaluasinya Bu Uma. Ketika banyak indikator yang dicapai, otomatis kan juga materi berkembang disesuaikan dengan yang akan tujuan yang akan disampaikan ya. Otomatis indikator nanti kan juga mempengaruhi tujuan pembelajaran juga. Semakin banyak semakin bagus juga pengembangan materi. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan beberapa kriteria dalam pengembangan materi, salah satunya yang tidak kalah pentingnya adalah alokasi waktu tentunya di sana. Oke.
Baik. Kemudian yang ke 47 ini terkait dengan psikomotor atau keterampilan ya, menyajikan pemaparan. Nah, ini menyajikan, mempraktikkan. Baik, prosedur dan prinsip-prinsip atau meta kognitifnya. Praktek memandikan ini faktualnya. Nggih. Gitu. Kalau praktik bukannya prosedural itu, tata cara gitu. Yang ditata caranya ya. Nggih. Praktek memandikan mengkafani jenazah biasa dan COVID ini. Ya mungkin ini ada perbedaan antara untuk yang jenazah biasa dengan jenazah yang dari COVID-19 ya. Ya, karena memang pada faktanya ada perbedaan untuk pemulasarannya atau untuk penanganannya berbeda. Ya, bisa ini masuk pada faktual. Kemudian konseptual ini lebih pada konsepsi atau teoritik ya. Ini hadis-hadis Rasulullah. Baik. Prosedural tata cara memandikan, bagaimana prosedurnya, mulai langkah pertama sampai langkah kesekian ya dalam memandikan dan mengkafani jenazah. Baik. Kemudian prinsip-prinsip metakognitif ya, ini terkait dengan hikmah yang ada di sana. Kemudian pendekatan saintifik dan tipek. Ya, untuk medianya tadi banyak sekali ya Bu. Ada video Ya, dari, Pak. ya bagus sekali itu. Jadi mengkolaborasi atau mengelaborasi, yang mengkombinasikan antara berbagai macam media yang ada di sana, tentunya lebih efektif dan siswa itu dia lebih suka kalau ada beberapa tayangan-tayangan ini. Apalagi disesuaikan dengan materinya ya. Materinya kan Nggih. perlu ini. Nah, itu kan gaya belajarnya siswa kan macam-macam. Ada yang memang gaya belajarnya dia audio saja, mendengarkan saja. Ada yang dia perlu melihat juga visualnya. Ada Nggih. juga yang tak cukup dengan audio visual, tapi dia harus kinestetik ya, harus mempraktikkan. Nah, ini kan kalau cuma dilihat saja kurang bisa, Bu. Nah, jadi ini kan cara bagaimana memandikan dan mengkafani kan perlu praktiknya. Nggih. Ada praktik Kinestetik. di evaluasi nanti, Pak. Oke, betul seperti itu. Jadi unjuk kerja ya terkait Nggih. dengan bagaimana itu. Baik, model pembelajaran ini problem based learning. Problem based learning berarti disodorkan beberapa problem ya terkait dengan materi ya. Tadi Nggih. diantaranya kalau saya tangkap tadi problem terkait dengan bagaimana ketika jenazah itu berasal dari yang COVID-19. Nggih. Baik. Terus. Baik, kemudian metode tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Baik, tanya jawab gimana terkait dengan ini ya, penugasan, diskusi, presentasi dari siswa ini ya. Nggih. Kemudian demonstrasi ya, mendemonstrasikan secara langsung. Baik. Kemudian media alat pembelajaran, media laptop, jadi proyektor, ini yang khusus untuk yang mengkafani ini ya. Nggih, itu Bahan untuk ajarnya. prakteknya. Ini lengkap sekali Bu, bahan ajar LKPD-nya. LKPD-nya tentunya juga disesuaikan dengan ini, lembar kerja peserta didik, tadi Nggih. indikator-indikator yang dicapai, ya. Kemudian untuk mempraktikkan itu seperti apa, mungkin kalau analisis itu harus seperti apa, ini harus disesuaikan sesuai dengan tingkatan dari taksonomi belumnya. Kemudian PPT, bahan ajar, video ini ya, bagus. Sumber belajar ini tidak hanya di buku sumber belajar, buku ajar yang digunakan, tapi juga bisa ditambahkan berbagai macam media yang ada. Secara umum bagus Bu Uma, alhamdulillah. Ya. Nanti bisa Terima ditularkan ke kasih. teman-teman yang lainnya. Nggih. Tinggal tadi yang saya sampaikan di awal tadi KI, antara KI dan KD-nya itu. Nggih. Baik, saya kira Ya, Pak. itu selanjutnya terakhir BTQ Bu, BTQ-nya Bu Uma. Silakan saya tampilkan
makro dari ayat Al-Quran, kemudian nanti saya minta Bu Uma untuk membaca. Sebentar. Nah, ini coba dibaca itu Al-Baqarah ayat 60. Nggih. Ayat 60, Pak. Nggih, monggo. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yakfi, cukup. Ya, bagus sudah. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Cara bacanya juga udah bagus, Bu Uma. Nah, selanjutnya untuk yang menulisnya, Bu Uma, di situ ada lembaran, Bu Uma, kertas. Ada, Pak. Ada. Ya, silakan dituliskan untuk yang mungkin Satu ayat itu. Satu ayat, bukan di ayat ini. Dituliskan aja Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Uma yang Terima bisa kasih, Bapak. kita ujikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat, bagus tadi, mungkin bisa dicontohkan atau diturunkan kepada teman-teman yang lainnya yang masih belum sesuai. Baik, saya kira itu. Baik, kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.